tidak perlu tergesa-gesa, ya. Insya Allah mutiara itu meskipun di lumpur adalah mutiara, tidak akan keliru, ya. Kata Bapak Presiden Jokowi kan ojo ke susu. Yang penting alon-alon asal lakon pelan, tapi insya Allah sampai pada tujuan. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus. Nah, dari diskusi yang berkembang ini kebanyakan nih 5 nih. Kita kerucutkan menjadi satu. Muncullah nama Bapak Ahmad Heriawan sebagai usulan dari HS. Nah, kalau Demokrat mengusulkan namanya adalah Mas AHY, kami mengusulkan Ahmad Heriawan. Kita menyampaikan ya, pasti boleh menyampaikan siapa nama yang harus disampaikan. Nah, Demokrat juga boleh, nggak boleh diatur-atur begitu. Nah, kalau PKS sendiri memandang, ya alangkah lebih bagus nih yang diprioritaskan yang di internal koalisi dong. Partai Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres. PKS juga mendorong Ahmad Heriawan jadi cawapres Anies Baswedan. PKS maunya Aher, Partai Demokrat pastinya maunya AHY. Partai Nasdem aja yang tinggal pusing nih kayaknya nih. Demokrat dengan PKS ini nggak mau bergabung dengan Nasdem, apa yang akan terjadi dengan Nasdem? Apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib Anies? Dia nggak bakal bisa maju jadi capres. Karena apa ya, kita tahu presidensial threshold dari Nasdem ini hanya 9%. Nah, kemudian kalau mau bergabung dengan partai yang nasionalis selain Demokrat dan PKS, mana mungkin mereka mau kalau Nasdem sudah mengusung Anies jadi capresnya. Sejak Partai Nasdem deklarasi Anies jadi capres beberapa minggu yang lalu, manuver Anies dan 3 partai politik potensial pendukung Anies tidak luput dari liputan media massa. Maaf nih ya, saya mau nanya nih, niat koalisi apa kagak nih? PKS tolak deklarasi koalisi dukung Anies Baswedan 10 November mendatang, harapan maju di Pilpres pupus. Partai Keadilan Sejahtera menolak deklarasi koalisi yang ditawarkan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 10 November 2022 mendatang. Antara hingga saat ini PKS sedang memperjuangkan sebagaimana amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya. Adapun nama yang dimaksud yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Bagi PKS, terang Khalid, Aher memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni, pernah berkarir sebagai kepala daerah selama 10 tahun di Provinsi Jawa Barat. Khalid mengatakan PKS akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan. Kepentingan bangsa lebih tinggi di atas parpol. Selain itu, alasan lain yang menjadi pertimbangan PKS menolak deklarasi yakni pertama, pematangan terkait platform perjuangan, kedua desain pemerintahan ke depan. Kendati demikian, PKS tetap menghormati keputusan pilihan politik Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Anies Baswedan disebut mulai dekati umat Kristen untuk dulang suara jelang Pilpres 2024. Pemilih Islam sudah digarap. Bagi media sosial, Ade Armando mengatakan jelang Pilpres 2024, kubu Anies Baswedan mulai mendekati umat Kristen di Indonesia untuk mendulang suara. Ia juga mengatakan kubu Anies merasa tidak perlu lagi menggarap suara pemilih Muslim karena sudah diurus oleh pihak-pihak tertentu. Para habaib PKS, jaringan organisasi Majelis Taklim, Majelis dan lainnya melalui Cokro TV Kamis 3 November 2022. Ade juga mengatakan kubu Anies sekarang tengah mencoba mengambil hati umat Kristen kalau perlu dengan menyebarkan hoaks. Menurut dia memang benar ada pertemuan antara Anies dengan pemimpin Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Namun itu cuma sekedar pertemuan biasa di mana Anies berpamitan karena sudah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu pada awal September, Ade menjelaskan Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia dengan meresmikan Gereja Pentakosta di Indonesia. Ade Armando bikin heboh lagi, sebut Anies akan jadi presiden jika umat Kristen terbelah. Dosen FISIP Universitas Indonesia Ade Armando kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membuat heboh publik. Kali ini setelah video terbarunya di kanal YouTube Cokro TV terkait Pilpres 2024. Dalam video berdurasi 9 menit 15 detik itu, Ade Armando membawa-bawa nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga umat Kristen. Kata tokoh yang kerap memantik kontroversi itu, umat Kristen bakal menjadi bagian penting dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ade Armando, Pilpres 2024 akan berjalan ketat layaknya
Pilpres 2014 lalu. Karena itu, suara minoritas justru akan menjadi penentu. Asumsinya, kata Ade, Anies Baswedan benar-benar maju sebagai Capres 2024, di mana kata dia ada 4 nama yang berpotensi menjadi lawan Anies. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto. Meski menurut survei Ganjar unggul atas Anies, kondisi itu belumlah aman. Karenanya, kata Ade, agama sangat menentukan. Di sisi lain, Ade melihat umat Kristen lebih cenderung memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, sehingga jika umat Kristen tidak kompak, maka Anies akan menang di Pilpres 2024. Tanggapi kritik PKS, Ade Armando yang memecah belah justru kubu Anies. Setelah Ade Armando soal suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 menuai kritik keras dari PKS. PKS menilai Ade Armando memecah belah persatuan. Ade Armando balik mengkritik. Pegiat media sosial ini menjelaskan pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. Ade ingin semua calon presiden di Pilpres 2024 bertarung adu gagasan, mengedepankan rasio, bukan menggunakan agama. Ade menyatakan akan melawan politik identitas. Soal video, pernyataan Ade Armando diunggah di YouTube Cokro TV dengan judul Ade Armando, bila suara umat Kristen terbelah, Anies akan menang. Video itu ramai di Twitter pada hari ini. Hal yang menonjol dalam video Ade itu adalah kalau umat Kristen kompas, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Ade Armando menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, jumlah pemilih Muslim untuk Anies dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Namun apabila pemilih Kristen tidak kompak, maka itu keuntungan bagi Anies. Kubu Anies dinilainya sadar betul dengan signifikasi suara pemilih Kristen. Maka pendekatan itu dilakukan untuk menggait suara warga Kristiani. Kritik PKS. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Khalid, cenderung memecah belah bangsa. Khalid mengatakan sudah saatnya berkompetensi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. Khalid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di depan publik seperti yang dilakukan di Jakarta. Jika umat Kristen bersatu, Ganjar Pranowo menang, Anies Baswedan tumbang di Pilpres 2024. Ade Armando kembali memainkan politik identitas dalam membaca peta calon presiden 2024 mendatang. Kali ini adalah peta umat Kristen di Indonesia yang disebutnya akan menentukan untuk keterpilihan presiden mendatang. Ade Armando mengatakan pertarungan pemilihan presiden 2024 akan berlangsung ketat. Kalau suara umat Kristen bulat, maka Anies Baswedan akan gagal, tapi kalau suara umat Kristen terbelah, maka Anies akan melenggang jadi presiden. Ade Armando menilai jika Ganjar Pranowo akan menjadi lawan sepadan Anies Baswedan. Akan tetapi, masalahnya hingga saat ini PDIP sebagai partai Ganjar Pranowo belum juga mengumumkannya sebagai bakal calon presiden 2022. Adalah Ganjar Pranowo tidak diusung PDIP, koalisi Golkar, PAN, dan PPP kemungkinan akan mengusung Gubernur Jawa Tengah menjadi bakal calon presiden. Kalaulah Ganjar Pranowo dan Anies maju sebagai calon presiden, barulah Kakak Ade Armando akan menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya. Di sini isu agama atau politik identitas kembali dimainkan. Dosen FISIP Universitas Indonesia, Ade Armando. Ade Armando menjelaskan Anies Baswedan akan menang sebagai Presiden Indonesia 2024 nanti andai suara umat Islam terbelah.